Duh, mungkin Anda pemirsa Referensiana yang selalu setia bersama dengan kami inget ya ada perempuan namanya Muel ya Flor, direkturnya Referensiana. Tadi sibuk nanya-nanyanya bawel banget pokoknya. Tapi coba saya tanyain ya, jadi dia tuh ngerasa katanya pernah ditolak beberapa kali dalam pengajuan kartu kredit ya. Padahal cinta aja selalu nggak pernah ditolak. Tapi kenapa kalau kartu kredit nolak? Jadi emosi kan ya. Dia melaki manapun selalu diterima cintanya. Tapi kartu kredit kok bisa ditolak ini? Jadi nggak bisa menerima penolakan ini. Nah, apa biasanya selain karena penilaian-penilaiannya apa saja yang bikin ditolak itu? Iya, penilaiannya pastinya pihak bank kan ingin memastikan benar nggak nih orang yang apply kartu kredit mereka bekerja di suatu tempat. Misalnya saya bilang gitu ya, oh saya bekerja di perusahaan ini nih gitu ya. Terus nanti misalnya ingin verifikasi silahkan tanya mungkin ke bos saya ataupun mungkin tanya ke kakak saya seperti itu. Nah mereka akan melakukan verifikasi beneran gitu ya. Mereka bisa jadi kemudian telepon ke atasan saya yang di kantor, benar nggak Andi kerja di situ gitu ya. Kemudian atau juga mungkin tanya ke kakak saya, benar nggak Andi ada kerja di situ. Kalau kemudian dari jawabannya menurut mereka meragukan, mereka bisa aja cancel untuk aplikasinya itu. Selain dari yang tadi misalnya kita pekerjaannya freelancer gitu ya, kita oke, tiap bulan saya misalnya ataupun bisa dapat job dapat job gitu, saya ditransfer ke bank A nih, ya udah kita tunjukin kopi rekening kita gitu, kopi buku tabungan kita, mungkin uangnya masuk keluarnya itu. Ini Muel kan bener-bener kerja di sini gitu ya, terus tapi masih ditolak juga, padahal kalau misalnya dicek bener-bener gitu kerja di sini. Apakah mungkin karena dilihat juga pengeluarannya sebulan terlalu boros atau ada cicilan-cicilan yang bayarannya atau mungkin gimana, mungkin nggak itu? Mungkin juga. Jadi artinya pihak bank juga mensyaratkan oke, kalau kita mau mencicil lagi gitu ya, mereka akan lihat penghasilan kamu berapa sih gitu ya. Penghasilan kamu berapa, kalau penghasilannya 10 juta, berarti 30%-nya nih, 30%-nya yang maksimal untuk melakukan cicilan-cicilan ini. Kalau lebih besar dari situ, mereka bisa aja menolaknya. Nah, itu dia tuh. Jadi mungkin Anda yang sekarang ini sedang mengajukan kartu kredit tapi merasa ditolak dulu, ya Anda harus pikir ya secara detail sebetulnya apa saja alasan yang membuat Anda mungkin saja ditolak. Nah, mungkin dari histori transaksi Anda di rekening tabungan Anda, ada satu hal yang menunjukkan bahwa Anda mungkin dianggap tidak bisa atau tidak mampu nanti membayar cicilan utang kartu kredit yang ada gitu ya. Tuh ya, mungkin kebanyakan beli lipstik kali ya. Atau kebanyakan beli tas mungkin. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lanjut nih sekarang. Langsung dengan pertanyaan, jadi sebenarnya orang bisa nggak hidup tanpa kartu kredit? Kalau menurut saya masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Masa? Ya apalagi kalau mungkin buat teman-teman yang tinggalnya di... Langsung aus deh, saya minum dulu ya. Gimana? Bukan di kota-kota besar seperti itu ya. Malah mungkin kalau mereka mau bayar pakai kredit, kartu kredit malah kebingungan, nggak ada yang geseknya di mana gitu. Oh gitu? Iya, tetap aja masih bisa. Kalau di Indonesia menurut saya masih bisa aja gitu. Ya, cuman kembali lagi, sebenarnya keuntungan kita pakai kartu kredit apa sih? Oh biar simple, nggak perlu nenteng-nenteng uang banyak gitu. Oh bisa digantikan dengan itu. Tapi kalau memang di tempat tinggalnya dia ataupun ketika dia berbelanja tidak menyediakan mesin untuk penggeseknya juga susah juga kan gitu. Nah ada istilah yang namanya kartu debit sekarang ini. Apa itu kartu debit ya? Iya, ibaratnya gini, kalau kita pembelian menggunakan kartu debit, kita beli cash tapi uangnya itu uang plastik. Hanya satu lembar itu doang. Tapi kalau kita kartu kredit, pembelian menggunakan kartu kredit, ibaratnya kita ngutang, gitu. Bedanya hanya di situ aja sih. Gitu. Bedanya hanya di situ saja gitu ya. Oke. Tapi ibaratnya tuh kalau di kartu debit ini sebenarnya memang uangnya sudah ada. Gitu. Sudah ada. Kalau di kartu kredit kan uangnya tidak ada. Betul. Ibaratnya kayak kita minjem gitu ya. Betul. Oke, kartu debit. Nah, kartu debit ini berarti kalau misalnya orang tidak punya kartu kredit, untuk bisa memudahkan dia, apakah harus memiliki kartu debit? Kalau menurut saya, kalau saya lebih suka pembayaran menggunakan kartu debit ya. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau menggunakan kartu kredit, di beberapa tempat itu kita kadang kena cas lagi 3% seperti itu. Ini kan malah nambah ya kan. Kita misalnya belinya 1 juta, tambah 3% lagi. Dan kita angkat telepon ini dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bu Rina di Bandung. Bu Rina, apa yang ditanyakan Bu Rina? Dia mau tanya ke Pak Andi. Ya, Pak Andi, saya kan dapat kartu kredit tambahan dari suami saya. Tapi saya nggak pernah pakai untuk belanja.
Mbak Ibu Rina Pak Butuh tuh tadi ya. Oke, Bu Rina nggak apa-apa. Nanti coba ditelepon lagi atau kalau misalnya berhubungan dengan tim kreatif dari Referensiana nanti akan dicatat pertanyaan Anda ya. Oke, jadi nggak pernah tapi kita masih bingung ya. Apa yang digali? Iya, belum ditanya. Ya, iya benar. Ya udah nggak apa-apa deh, ditunggu lagi teleponnya ya Ibu Rina. Dan Referensiana masih punya 2 segmen lagi, jangan khawatir. Perjumpaan kita belum selesai. Kalau Anda mau tambah 1 jam lagi bisa saya usahakan. Oke, tetaplah bersama dengan kami di Referensiana.